Halo, jumpa lagi Sobat SD Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar konsep dasar ilmu ekonomi mengenai pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan bagian ilmu sosial yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Coba amati, dari bangun tidur, kemudian beraktivitas hingga tidur lagi, itu memerlukan ilmu ekonomi. Meskipun definisi ilmu ekonomi secara awam bagi orang awam itu berbeda dengan ahli ekonomi, namun tujuannya sama, menciptakan kemakmuran dan pemenuhan kebutuhan. Berbagai kebutuhan yang beragam dan berasal dari berbagai bidang kehidupan menyebabkan terjadinya spesialisasi ilmu tertentu. Ilmu ekonomi pun dibagi dan dipisahkan ke dalam bidang ilmu tertentu sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dan permasalahan masing-masing. Sobat SD Belajar, berikut pembagian ilmu ekonomi menurut masalah yang dipelajari. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Coba amati ketika terjadi peristiwa kenaikan harga barang, kelangkaan barang yang ada di pasar, terjadinya gagal panen, dan pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, peristiwa-peristiwa ini merupakan peristiwa yang muncul di dalam masyarakat secara nyata. Gambaran peristiwa secara nyata dan muncul di dalam masyarakat inilah yang dipelajari dalam ilmu ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif itu menggambarkan peristiwa-peristiwa ekonomi yang timbul dalam masyarakat sehingga tidak diperlukan penjelasan dan penilaian atas fakta atau peristiwa tersebut. Tugas ekonomi deskriptif mengumpulkan keterangan faktual yang relevan dengan masalah ekonomi. Sobat SD Belajar, pembagian ilmu ekonomi menurut masalah yang dipelajari yang kedua adalah teori ekonomi. Tugas teori ekonomi adalah memberikan abstraksi dan kenyataan yang terjadi dalam perekonomian. Ekonomi bersifat kompleks, untuk itu perlu penyederhanaan dan abstraksi yang dituangkan di dalam teori. Teori ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Kita bahas dari yang mikro. Pernahkah pergi ke pasar tradisional? Perhatikan perilaku pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi. Mereka saling menawar harga untuk mendapatkan kesepakatan harga atas barang atau jasa yang mereka butuhkan. Dari transaksi yang terjadi di pasar inilah berarti kalian sudah belajar tentang ekonomi mikro. Jelas ya, ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari aktivitas perekonomian yang bersifat bagian kecil, memusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatannya yang terbatas terhadap berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memperoleh kepuasan maksimum. Kemudian ekonomi makro muncul seiring perkembangan ilmu ekonomi. Mungkin kalian pernah mendengar kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu fiskal maupun moneter. Itu semua dapat kalian pelajari dalam ranah ekonomi makro. Jadi ekonomi makro itu merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Pada intinya, ada hubungan antar variabel ekonomi secara agregat
secara keseluruhan, misalnya pendapatan nasional, kesempatan kerja, tingkat bunga, investasi, jumlah uang yang beredar, neraca pembayaran, dan lain sebagainya. Sobat SI Belajar, pembagian ilmu ekonomi menurut masalah yang dipelajari. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan disebut juga ekonomi kebijakan. Dengan mengambil konsep dalam teori ekonomi, dicoba untuk menerapkannya dalam kebijakan ekonomi dengan tetap memperhatikan pada data dan fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Tujuan kebijakan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat, menciptakan kestabilan harga, mengatasi masalah pengangguran, mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Contoh dari ekonomi terapan ada matematika ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang mencakup pengertian dalil-dalil dan rumus-rumus secara teknik penggunaan matematika dalam pembahasan persoalan ekonomi secara kuantitatif. Selanjutnya ada politik ekonomi, yaitu ilmu ekonomi yang membahas kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian dalam rangka untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada ekonomi perusahaan, merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus untuk mempelajari gejala-gejala dalam rumah tangga perusahaan. Ada lagi ekonomi industri, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas hubungan berbagai perusahaan dalam suatu industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri besar. Ada ekonomi moneter, yaitu cabang ilmu ekonomi membahas permasalahan moneter, misalnya inflasi, deflasi, jumlah uang yang beredar dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara. Ada ekonomi internasional, yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara di dunia. Ada ekonomi keuangan atau ekonomi keuangan negara, yaitu cabang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan pembahasan keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara yang biasa disingkat dengan APBN. Ada ekonomi syariah atau ekonomi Islam, yaitu cabang ilmu ekonomi yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau hukum Islam. Sobat ST Belajar, pembagian ilmu ekonomi yang kedua yaitu menurut kegiatannya. Yang pertama, berdasarkan kegiatan produksi, merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau menambah nilai guna suatu barang. Ada kegiatan distribusi, yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang dari produsen atau penghasil barang sampai ke konsumen atau ke pemakai. Yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan, memanfaatkan, atau mengurangi nilai guna suatu barang agar kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi. Sobat ST Belajar, pembagian ilmu ekonomi yang ketiga yaitu secara fundamental dan historis. Ada ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi.
merupakan ilmu yang melibatkan diri dalam masalah apakah yang terjadi. Oleh karena itu, ilmu ekonomi netral terhadap nilai-nilai. Artinya, ilmu ekonomi positif atau bebas nilai hanya menjelaskan apakah harga itu dan apakah yang terjadi jika harga itu naik atau turun, bukan apakah harga itu adil atau tidak. Secara fundamental dan historis yang kedua ada ekonomi normatif. Membahas pertimbangan nilai etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah apakah yang seharusnya terjadi. Ilmu ekonomi sebagian dari ilmu sosial, tentu berkaitan dengan disiplin akademis ilmu sosial lainnya, misalnya ilmu politik, sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, dan lain sebagainya. Sebagai disiplin yang mengkaji tentang aspek ekonomi dan tingkah laku manusia juga berarti mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa ilmu ekonomi adalah untuk mencari pengertian tentang hubungan peristiwa ekonomi baik berupa hubungan kausal maupun fungsional dan untuk dapat menguasai masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Sobat ST Belajar, sampai di sini kebersamaan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi dengan video ST Belajar berikutnya. Subscribe, like, share, and comment ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.